Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmat dan ridho tanpa henti kepada kita semua, sehingga saya bisa menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah seminar pemasaran yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Desain Produk, dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Ban Merek Prima. Perkenalkan, saya Eva Rusdiana, salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo angkatan 2018 dengan NIM 1841461, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi. Kenapa saya memilih judul ini? Karena pasti dilandasi dengan terdapatnya latar belakang yang menarik untuk diteliti. Saya akan mengupas sedikit secara singkat latar belakang dari judul tugas saya. Yang pertama, Indonesia pada masa ini dihadapkan oleh kasus pandemi COVID-19 atau yang disebut coronavirus. Coronavirus adalah menyebabkan penyakit yang menyerang saluran pernafasan seperti flu dan demam, yang pertama kali diberitakan di Wuhan, Tiongkok, Cina. Terjadi pada tanggal 31 Desember 2019. Mulai masuk ke negara Indonesia pada bulan Maret tahun 2020, hingga saat ini masih menginfeksi sebagian masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, dalam kasus pandemi COVID-19 ini menekan sejumlah sektor industri, termasuk industri ban sepeda motor. Perubahan kondisi ekonomi negara seperti yang terjadi sekarang ini menuntut bidang industri untuk mampu beradaptasi terhadap tuntutan perubahan lingkungan bisnis, sehingga diperlukan penyusunan strategi yang selaras dengan perubahan. Pandemi COVID-19 menuntut perusahaan untuk tetap mampu dan survive di kondisi perekonomian yang nyaris terhenti. Pandemi ini menuntut industri ban sepeda motor untuk tetap mampu melakukan penjualan sesuai target perusahaan. Yang ketiga, sedangkan bagi perusahaan haruslah memiliki kemampuan bersaing, akan mampu survive dan memenangkan persaingan pasar. Salah satu keunggulan perusahaan terlihat dari kemampuan perusahaan untuk konsisten mempertahankan kinerja penjualan. Tinggi dan rendahnya penjualan ban sepeda motor tidak bisa terlepas dari tingginya keputusan pembelian yang dilakukan konsumen. Setiap produsen menawarkan keunggulan tersendiri dan diharapkan mampu memenuhi keinginan pasar. Lalu terjadinya muncul objek yang ingin saya teliti. Objek penelitian ini adalah konsumen pengguna ban Primark. Alasan memilih objek tersebut karena hasil observasi menemukan bahwa dari beragam merek lain yang ada, ban Primark menjadi primadona penjualan yang terbanyak. Penelitian menduga tingginya penjualan ban merek Primark ini memiliki keunggulan kualitas produk yang dipercaya oleh konsumen dengan baik, desain yang menarik, serta harga yang sepadan dengan kualitas yang diterima. Berdasarkan fenomena yang terjadi, sehingga penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Desain Produk, dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Ban Merek Primark. Dan selanjutnya, saya sebagai penulis menyimpulkan bahwa rumusan masalah pada kali ini yaitu bagaimana kualitas produk, desain produk, dan harga dapat mempengaruhi keputusan pembelian ban sepeda motor merek Primark. Dengan rumusan masalah ini akan saya bahas di bab selanjutnya, di bab pembahasan. Nah, di penelitian ini juga mempunyai tujuan, yaitu untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kualitas produk, desain produk, dan harga terhadap keputusan pembelian ban sepeda motor merek Primark. Serta dalam penelitian ini juga memiliki manfaat, yaitu yang pertama, bagi perusahaan. Semoga dapat bermanfaat untuk perusahaan sebagai acuan informasi serta evaluasi tentang kualitas produk, desain produk, harga, dan keputusan pembelian untuk di masa yang akan datang. Yang kedua, bagi peneliti, sebagai penulis dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah, terutama khususnya kualitas produk, desain produk, harga, dan keputusan pembelian.
Yang ketiga, bagi peneliti pendatang, diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pembaca atau peneliti-peneliti pendatang sebagai bahan referensi dan pengetahuan bagi yang berkaitan dengan keputusan pembelian. Kemudian kita masuk bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pemasaran. Menurut Kotler dan Gary pada tahun 2014, pemasaran yang dimaksud yaitu hubungan yang kuat serta menciptakan nilai dengan konsumen. Salah satu tujuan perusahaan untuk menangkap nilai dari konsumen sebagai imbalannya. Yang kedua yaitu bauran pemasaran. Menurut Ciptono tahun 2014, bauran pemasaran dapat didefinisikan sebagai alat yang dapat digunakan pemasar untuk membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan kepada pelanggan atau konsumen. Sedangkan indikator bauran pemasaran menurut MC Carley yaitu ada 4 kategori. Yang pertama yaitu produk. Produk adalah semua yang ditawarkan dalam bentuk apapun untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang melingkupi merek, kualitas produk, dan pelayanan. Yang kedua yaitu harga. Harga merupakan nilai yang terdapat pada barang tersebut sehingga dapat diukur dengan uang, seperti halnya diskon, syarat kredit, dan jangka waktu pembayaran. Yang ketiga yaitu tempat. Tempat di sini dimaksud menjadi salah satu hal terpenting bagi perusahaan karena produk atau jasa bisa digunakan dan dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian 4 yaitu promosi. Promosi adalah komunikasi yang bertujuan meyakinkan dan mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang telah ditawarkan tersebut. Selanjutnya yaitu keputusan pembelian. Menurut Asel dalam Moanas pada tahun 2014, keputusan pembelian adalah suatu pilihan yang tepat di mana dari berbagai pilihan yang ada yang sesuai dengan kepentingan menetapkan suatu pilihan yang dianggap menguntungkan. Adapun indikator-indikator di saat pengambilan keputusan. Menurut Mahfud pada tahun 2013, keputusan pembelian berdasarkan dimensi-dimensi dari keputusan pembelian sebagai berikut. Yang pertama yaitu produk. Pemilihan pengambilan keputusan pembelian produk yang dianggap sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu merek. Pemilihan pengambilan keputusan pembelian sesuai dengan faktor emosional dan sikap positif konsumen pada merek yang dipilih. Yang ketiga yaitu waktu. Pemilihan pengambilan keputusan pembelian berdasarkan periode atau waktu tertentu. Kemudian keempat yaitu jumlah pembelian, yaitu pengambilan keputusan pembelian berdasarkan berapa jumlah yang dibeli oleh konsumen di waktu periode tertentu. Selanjutnya yaitu metode pembayaran. Pengambilan keputusan pembelian konsumen bisa memilih metode pembayaran untuk menggunakan produk atau jasa yang telah menjadi pilihan konsumen di akhir. Selanjutnya, variabel kualitas produk. Menurut Kotler dan Keller, terjemahan Bob Sabran pada tahun 2012, kualitas produk dapat didefinisikan sebagai fungsi dari produk tersebut yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan semestinya. Sedangkan indikator-indikator kualitas produk menurut David Gaffin dalam buku Van Dit Cipto pada tahun 2016, kualitas produk memiliki 6 dimensi sebagai berikut. Yang pertama yaitu kinerja. Kinerja produk yakni merupakan atribut-atribut yang bisa diukur. Hal ini biasanya didasari oleh persepsi pelanggan yang bersifat umum. Yang kedua yaitu ketahanan daya tahan. Ketahanan suatu produk meliputi segi teknis dan segi ekonomis. Secara teknis, dilihat dari seberapa sering seseorang menggunakan produk tersebut, sehingga mengalami penurunan kualitas. Kemudian dilihat dari segi ekonomis, yakni seberapa seseorang menggunakan produk serta sebelum terjadi kerusakan pada produk dan keputusan seseorang untuk mengganti produk. Yang ketiga yaitu
Kesesuaian. Kesesuaian yang dimaksud yakni kesesuaian dengan standar dalam industri. Kesesuaian dalam industri bisa diukur dari tingkat akurasi dan waktu penyelesaian yang terjadi. Yang keempat yaitu keragaman produk. Keragaman produk biasanya munculnya inovasi atau tambahan dari produk sebelumnya, sehingga menjadikan produk lebih menarik dari sebelumnya dan juga menambah nilai suatu produk tersebut. Yang kelima yaitu keandalan produk. Keandalan produk yang dimaksud di mana suatu saat produk mengalami keadaan di mana tidak berfungsi pada periode tertentu. Hal ini menandakan bahwa kualitas produk sangat berarti bagi konsumen. Keenam yaitu estetika. Estetika di sini diartikan bagaimana produk terlihat menarik konsumen, sehingga estetika salah satu penilaian konsumen serta merasakan refleksi yang dirasakan konsumen. Selanjutnya yaitu variabel desain produk. Menurut Aani tahun 2014, desain produk merupakan peningkatan ataupun penyederhanaan suatu produk. Artinya, peningkatan jika produk tersebut lebih baik dalam kegunaannya. Dan penyederhanaan juga disebut efisien. Indikator-indikator desain produk menurut Kotler dalam Mahmud tahun 2014 terdapat 7 parameter desain produk, yaitu 1. Ciri-ciri. Ciri-ciri merupakan salah satu alat untuk bersaing bagi produk perusahaan. Yang kedua yaitu kinerja. Kinerja di sini mengacu pada karakteristik produk dalam beroperasi. Yang ketiga, mutu kesesuaian. Mutu kesesuaian ketika desain produk hampir mendekati sesuai standar sasaran yang akan dituju. Yang keempat, tahan lama. Tahan lama sebagai ukuran kemampuan daya tahan produk operasi pada produk tersebut. Yang kelima, tahan uji. Tahan uji sebagai ukuran yang kemungkinan terjadi pada produk ketika tidak lagi berfungsi di waktu atau periode tertentu. Keenam, kemudahan perbaikan. Kemudahan perbaikan sebagai ukuran kemudahan perbaikan di mana letak ketika produk terjadi kerusakan atau kegagalan fungsi. Yang ketujuh, model. Model adalah di mana menggambarkan suatu produk yang berbeda dan mempunyai keunggulan. Kemudian variabel harga. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2013, harga merupakan beberapa uang yang dibebankan kepada barang dan jasa sebagai nilai tukar atas penggunaan dan manfaatnya. Adapun indikator-indikator harga. Indikator menurut Suparyanto dan Rosat tahun 2015 sebagai berikut. 1. Keterjangkauan harga. Kemampuan konsumen untuk membeli produk untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, kesesuaian harga. Kesesuaian ini sesuai dengan sejumlah uang telah dibayarkan dengan apa yang telah diterima oleh konsumen. Yang ketiga, daya saing harga. Perusahaan harus mampu kompetitif dalam menentukan harga, sehingga perusahaan bisa bersaing dengan harga produk yang lain. 4. Kesesuaian harga dan manfaat. Kesesuaian harga yang telah dikeluarkan sebanding atau sama dengan kesesuaian manfaat produk yang didapatkan konsumen. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Di situ ada variabel independen dan variabel dependen. Kemudian ada perkembangan hipotesis, di mana kualitas produk, desain produk, dan harga sangat berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Maka dapat disimpulkan dari hipotesis di atas bahwa kualitas produk menurut jurnal Ariela pada tahun 2018 sangat berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Sedangkan desain produk dan harga menurut jurnal Hanif juga sangat berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Kemudian selanjutnya yaitu masuk bab 3. Metode penelitian. Yang pertama yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian ini adalah seluruh konsumen yang memakai produk bahan
sepeda motor merek Pramac di kota Ponorogo, Jawa Timur. Yang kedua yaitu teknik pengambilan data. Ada dua, yaitu populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono dalam buku Ridwan tahun 2013, yaitu populasi adalah suatu kawasan generalisasi terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tersendiri yang dijadikan studi oleh peneliti guna dapat ditarik kesimpulannya. Berdasarkan definisi di atas, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen ban Pramac, adapun jumlah populasinya tak terhingga. Yang selanjutnya yaitu sampel. Menurut Suharismi Arikunto tahun 2013, sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili seluruh populasi. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Teknik pengambilan sampel digunakan ketika semua anggota populasi dijadikan sampel. Ini dilakukan berdasarkan jumlah populasi yang ada. Yang ketiga yaitu metode pengambilan data. Itu ada dua, yang pertama adalah data primer, yang kedua adalah data sekunder. Data primer menurut Sugiono tahun 2013 merupakan informasi yang didapat langsung dari sumber terpercaya. Data primer biasanya berbentuk seperti kegiatan survei, observasi, eksperimen, kuesioner, dan wawancara. Sedangkan data sekunder menurut Sugiono tahun 2013 merupakan informasi yang didapat tidak langsung dari sumber aslinya. Biasanya lewat perantara berbentuk seperti buku dan literatur. Metode pengambilan data ini dalam penelitian yang saya lakukan yaitu menggunakan observasi, di mana dengan cara peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mensurvei pembeli ban sepeda motor merek Pramac. Yang selanjutnya yaitu wawancara. Peneliti melakukan komunikasi dengan para responden atau konsumen pembeli ban sepeda motor merek Pramac. Kemudian melakukan kuesioner dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada responden atau konsumen tentang pertanyaan identitas dan pertanyaan variabel pada kuesioner. Yang selanjutnya, metode pengambilan data melalui data sekunder. Peneliti dengan cara membaca jurnal, buku, dan referensi di internet. Selanjutnya yaitu uji analisis data. Yang pertama, uji instrumen. Uji instrumen di sini saya ada dua, yaitu uji validitas dan ada uji reliabilitas. Uji validitas menurut Sugiono tahun 2014 itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur sah atau tidaknya kuesioner. Sedangkan uji reliabilitas menurut Sugiono tahun 2014, uji reliabilitas digunakan untuk melihat adanya alat ukur yang konsisten saat digunakan. Yang kedua yaitu uji analisis regresi berganda. Menurut Sugiono tahun 2010, analisa regresi biasanya digunakan peneliti untuk meramalkan naik turunnya variabel terikat bila dua atau lebih dari dua variabel bebas sebagai faktor prediktor. Selanjutnya yang ketiga yaitu uji determinasi. Uji determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model persamaan regresi dalam menjelaskan setiap variabel terikat. Selanjutnya uji hipotesis. Uji hipotesis ada dua, yaitu uji T dan uji F. Uji T dan uji F sama-sama untuk menguji setiap variabel antara lain kualitas produk, desain produk, dan harga terhadap keputusan pembelian yang dilakukan dengan menggunakan uji statistik sesuai dengan uji statistik T ataupun uji statistik F, sehingga dapat kita simpulkan jika T hitung atau kurang lebih dari T tabel maka HO diterima dan HA ditolak. Sebaliknya seperti itu, sama dengan uji F. Sekian presentasi saya pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman yang mendengarkan. Serta saya menyadari banyak salah dan kurang dalam presentasi ini.
Semoga dapat dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.